Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, di sini sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Rega Bella Karisma. Saya dari Universitas Pancasakti Tegal dan prodinya itu saya dari prodi Bahasa Inggris kelas 3B. Jadi di sini saya ingin membuat konten podcast, dan podcast ini itu untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Ya, dan kemudian nanti di podcast ini saya mau membahas sebuah topik ataupun tema itu mengenai pengaruh teknologi di dunia pendidikan di masa pandemi. Jadi perkembangan teknologi itu dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang cukup cepat. Tanpa adanya perkembangan teknologi itu zaman itu gak akan secanggih dan secepat seperti sekarang ini. Itu tentu. Nah, itu sangat jauh berbeda ketika saya kecil dulu ya. Itu zamannya itu gak mengenal yang namanya teknologi ataupun semacam gadget, itu enggak. Tapi ya dulu itu saya itu ya paling mengenalnya bermain dengan teman-teman, dengan sebaya, yaitu bermain kelereng, bermain di sawah dan sejenisnya. Apalagi masuk ke era modern seperti sekarang ini, itu banyak sekali masyarakat Indonesia ya, itu pasti nggak lepas yang namanya gadget, atau pasti nggak lepas yang namanya handphone. Pasti dari semua kalangan, dari masih anak kecil sampai yang udah tua pun masih menggunakan yang namanya handphone. Itu kan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari saya kecil, saya nggak mengenal teknologi. Dari saya kecil itu berarti sekitar umur 10 tahun saya baru bisa pegang HP, pegang handphone itu umur 10 tahun. Itu berbeda sama yang zaman sekarang. Itu anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun itu udah pegang HP semua. Itu kan sebuah perkembangan zaman. Nah, jadi tadi sudah membahas terkait perkembangan teknologi ya. Jadi menurut kamu itu perkembangan teknologi di Indonesia itu seperti apa sih, terutama di dunia pendidikan di masa pandemi ini? Ya, jadi ketika membahas sebuah teknologi untuk pendidikan di masa pandemi itu sebenarnya teknologi untuk pendidikan itu bisa digunakan untuk menunjang sebuah pendidikan, untuk menunjang sebuah pembelajaran, agar pembelajaran di masa pandemi itu tetap berjalan, tetap istilahnya efisien ataupun aktif. Ya, itu kita bisa menggunakan teknologi dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu bisa dengan menggunakan teknologi. Dan kemudian di sini itu peran orang tua itu sangat membantu, sangat ikut andil dalam berperan. Jadi ya mau gak mau para orang tua ya ketika tidak mempunyai fasilitas terkait teknologi, ya mau gak mau harus menyediakan anaknya berupa fasilitas untuk menunjang pendidikan. Salah satunya ya menggunakan gadget, HP, handphone ataupun laptop. Teknologi pendidikan itu sangat membantu dan mudah dipahami di generasi milenial sekarang ini ya, karena karena dalam pembelajaran pun ada inovasinya. Kita bisa mengakses dari manapun, kita bisa mendapatkan sebuah materi dari internet, atau bisa mengakses dari segala manapun, dimanapun, dan kapanpun itu bisa. Di negara Indonesia itu adalah negara berkembang, di mana ketersediaan infrastruktur teknologi itu belum merata, yang mengakibatkan kesempatan untuk semua orang itu mendapatkan sebuah informasi
ataupun infrastruktur yang terbatas. Jadi ketersediaan infrastruktur itu belum semuanya itu mendapatkan, hanya di kota-kota besar saja. Jadi di daerah pelosok-pelosok itu ya untuk perkembangan teknologinya, terutama di informasi ataupun di komunikasi itu masih kurang. Jadi perkembangan pendidikan pun di daerah pelosok itu tidak merata, jadi terhambat karena belum meratanya penyebaran teknologi. Nah, kemudian ada nggak sih hambatan-hambatan ketika menggunakan teknologi untuk dunia pendidikan itu? Ya, berbicara mengenai hambatan, pasti ada hambatan-hambatannya. Yang pertama itu biayanya mahal. Kenapa biayanya mahal? Ya, untuk masyarakat Indonesia ya, ketika ingin menunjang sebuah pendidikan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi, mau nggak mau itu harus mengeluarkan banyak biaya, yaitu dengan misalnya menggunakan atau membeli sebuah handphone ataupun laptop. Itu kan mengeluarkan banyak biaya. Kemudian hambatan yang selanjutnya itu mengenai jaringan internet. Jadi nggak setiap daerah itu jaringannya itu bagus semua ataupun stabil semua, itu enggak. Jadi mengenai jaringan internet, mungkin dari kota-kota yang besar ya itu udah memiliki jaringan internet yang lancar, yang bagus, tapi berbeda dengan daerah pelosok ataupun pedesaan, itu memiliki jaringan internet yang susah, kadang lambat ataupun lelet. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai hambatannya. Yang pertama itu jelas biayanya itu memang cukup banyak gitu. Dan manfaat lain adanya teknologi pendidikan di masa pandemi ini apa sih? Mengenai manfaat teknologi untuk pendidikan di masa pandemi. Yang pertama itu udah pasti memudahkan siswa ataupun guru itu mendapatkan informasi ataupun materi dari internet atau dari yang kita akses di teknologi. Jadi kemudian teknologi itu dapat membuat pendidikan itu menjadi lebih baik. Jadi menggunakan teknologi kita dapat mencari inovasi, mencari kreasi untuk kita terapkan pendidikan itu agar sebagai bahan untuk pendidikan itu jauh lebih baik lagi. Terus kemudian dari teknologi ini manfaatnya itu bisa mencari metode-metode baru atau metode pembelajaran baru untuk siswa dan guru. Nah, itu untuk berguna untuk meningkatkan pendidikan. Nah, tadi sudah dibahas mengenai manfaat. Pasti ada dong yang namanya sisi-sisi negatif ataupun resiko yang kita dapatkan ketika menggunakan sebuah teknologi, apalagi untuk pendidikan. Kira-kira ada nggak sih sisi negatifnya? Nah, mengenai sisi negatifnya mungkin yang saya rasakan karena saya kuliah, karena saya mahasiswa, mungkin ketika menggunakan sistem online itu, yang pertama itu siswanya itu atau mahasiswa itu jadi pasif, kemudian ngantuk. Ya mau nggak ngantuk gimana, kalaupun sistemnya online, kita di rumah, kita sedang melakukan meeting ya dengan dosen, itu kita lagi apapun itu bebas, entah itu tiduran ataupun makan ataupun di kamar mandi, itu bebas. Dan yang saya sering mengalami itu ya tiduran sambil mendengarkan dosen menerangkan materi, itu kan jadi faktor sisi negatif juga sih ya, jadi ngantuk gitu. Terus kemudian adanya teknologi untuk pendidikan ini ya menimbulkan sikap individualisme sih tentunya, yang saya rasain sih seperti itu. Jadi ketika kita berkumpul, kita bertemu, meet up langsung ya, itu ketika mengadakan suatu kegiatan ataupun nongkrong, itu semua pada fokus HP semua. Jadi terfokus pada HP-nya masing-masing sendiri-sendiri, yang harusnya
kita ngobrol bareng-bareng, kita ngobrol santai, langsung, tapi malahan fokus sama HP-nya masing-masing seperti ini. Nah, dari sisi negatif itu kira-kira ada solusi nggak sih untuk mengatasi agar sisi negatif itu bisa kita hilangkan atau bisa kita kurangi? Jadi dari sisi negatif itu pasti ada solusinya dong. Ya, solusinya itu yang pertama itu guru dan siswa itu harus memiliki akses untuk melakukan sebuah pencarian terkait pendidikan, dan pemerintah pun harus bisa menutup akses yang sekiranya itu dilarang ataupun terlarang ya. Itu pemerintah itu harus ikut andil. Terus kemudian yang paling pertama sih itu pantauan dari orang tua, bimbingan dari orang tua itu sangat penting. Jadi kita bisa memantau, kita bisa membimbing adik-adik kita ataupun anak-anak kita agar bisa menggunakan teknologi yang benar, agar tidak disalahgunakan. Yang terakhir itu mungkin agar mahasiswa atau siswa itu nggak ngantuk, itu guru atau dosen itu harus mengemas materi yang lebih baik, harus membuat materi yang lebih bermakna dan lebih berkualitas, harus punya inovasi, kreasi yang membuat siswa itu semangat untuk belajar walaupun kondisinya itu online. Ya, mungkin dari podcast tadi itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan teknologi di Indonesia itu cukup pesat sekali, dan perkembangan teknologi untuk pendidikan itu sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Tapi tidak lupa bahwasanya teknologi itu ada sisi negatifnya. Gimana sih cara sisi negatif itu agar tidak kita rasakan? Ya, ini sebenarnya balik lagi ke solusi kita mengatasinya. Jadi solusinya itu ya sebenarnya harus ada peran dari pemerintah, peran dari guru ataupun dosen, orang tua dan anak untuk mengurangi yang namanya sisi negatif dari teknologi tersebut. Mungkin saya cukupkan podcast pada kali ini. Akhir kata, saya Rega Bella Karisma mohon pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.